Nah, jadi pemirsa, keberadaan sound horeg di berbagai daerah di Jawa Timur ini menuai sorotan karena suara sound horeg yang sangat keras itu mengganggu warga. Terlebih lagi untuk orang yang sudah punya bayi atau mungkin ada lansia yang sedang sakit di rumah. Betul, yang bahkan jadi perbincangan karena kemarin salah satu bupati di salah satu daerah menyatakan ada salah satu warganya yang meninggal dunia akibat habis mengikuti kegiatan yang ada sound horegnya. Itu kemudian jadi rame. Namun di sisi lain pemirsa, keberadaan sound horeg juga turut membantu menggerakkan ekonomi, Valen. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebenarnya untuk menangani masalah ini? Selengkapnya telah bergabung bersama kami untuk membahasnya bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emir Dardak, dan juga kita nanti akan bahas sebenarnya apa ya peraturan yang akan digodok. Kita langsung sapa ya kalau gitu ya. Selamat pagi Mas Wagub. Pagi Mas Emil. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Mas Emil, kami dengar informasi katanya karena ada banyak sekali sound horeg yang disorot di wilayah Jawa Timur, akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggodok aturan. Aturan-aturannya apa sebenarnya yang nanti akan diturunkan dalam bentuk yang lebih formal dan tertulis? Bukan akan, tapi sudah. Jadi ini adalah penegakan aturan yang lebih diefektifkan. Ini menjawab tentunya aspirasi yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan penggunaan pengeras suara atau sound system. Jadi untuk mengefektifkan penegakan aturan di lapangan, maka merujuk kepada peraturan-peraturan yang sudah ada, peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan terkait, maka Forkopimda Jawa Timur dengan leadership dari Pak Kapolda, Bu Gubernur, Pak Pangdam, ini menerbitkan edaran yang menjadi acuan bagi seluruh insan lintas instansi ini dalam mengatur bagaimana kegiatan masyarakat yang melibatkan pengeras suara. Mas Emil, tapi masyarakat masih bolehkah untuk menggunakan sound horeg atau sound system yang desibelnya sangat tinggi ini untuk acara-acara mungkin? Ada batasan desibel, jadi tidak boleh itu, melampaui batasan yang dinyatakan oleh Kementerian LH maupun Kementerian Kesehatan. Desibel ini harus dilihat berkaitan juga dengan lokasinya. Jadi kalau di lapangan yang luas, terbuka, ya beda dong dengan kalau misalnya pengeras suara ditaruh di jalan permukiman yang padat, yang rumahnya berdekatan satu sama lain, ya nggak bisa disamakan. Gitu. Jadi bagaimana kemudian batasan desibel ini sudah diatur dengan cukup komprehensif di peraturan-peraturan menteri yang ada. Kita kemudian rujuk dan perjelas itu di dalam edaran yang telah diterbitkan. Oke, Mas Emil, kalau begitu apa saja yang kemudian diperjelas? Ini balik lagi ke pertanyaan tadi saya pertama. Kalau tadi sudah ada desibel yang diatur, kemudian kalau di lapangan yang terbuka secara lokasi itu juga diperbolehkan. Mungkin spesifik lagi ada tidak misalnya pembatasan orang yang boleh hadir dan ikut dalam kegiatan sound horeg, atau mungkin ada pengaturan jam-jamnya, waktunya, begitu Mas Emil? Ada. Jadi boleh dikatakan ada 4 aspek yang kemudian penting untuk menjadi perhatian. Yang pertama desibel itu sendiri, dan kita harus mengakui bahwa sangat banyak memang kegiatan menggunakan pengeras suara yang melampaui, bahkan katanya 130 desibel. Nah itu nggak boleh itu, nggak boleh sama sekali, terlalu besar. Subwoofernya kebanyakan, getarannya membahayakan, nggak boleh. Jadi saya meyakini dan optimis hiburan masyarakat masih bisa baik, tidak harus sejauh apa yang hari ini diterapkan. Nah, yang tidak kalah penting kemudian memang ada gradasinya juga ya. Jadi kalau di lapangan luas sekitar berapa desibel itu nanti biar saya telah menyepakati kita ada satu pintu, informasi ini akan disampaikan satu pintu dengan tentunya leadership dari Polda Jawa Timur. Silahkan dilihat aturan edarannya, kalau 85 desibel kalau di mana. Tapi pengeras suara ini ada 2 kategorisasi yang utama, yaitu statis atau dia menjadi bagian dari pawai. Kalau menjadi bagian dari pawai itu seperti mobil hias gitu.
Nah, kalau mobil hias itu kan memang dalam kondisi yang temporer, itu ada batasan-batasan yang diperbolehkan tapi juga tidak kebablasan begitu ya dalam mobil pawai. Oke, Mas Emil, ada satu lagi, mungkin Walaupun masyarakat pawai, di sana. tapi kan dia juga bisa saja mengalami resiko. Baik, Mas Emil, ada info juga mungkin beberapa sekretaris desa atau pejabat-pejabat desa yang sempat menceritakan bagaimana sih sebenarnya di tempat mereka itu ada kebudayaan yang masyarakat bahkan menyebut itu adalah budaya untuk bikin pesta rakyat pakai sound horeg. Nah, untuk orang-orang atau masyarakat yang mungkin belum paham betul bagaimana soal desibel ini, kemudian apa aturannya, bagaimana sosialisasi yang dilakukan, Mas? Ya, ini memang kami kadang-kadang di pemerintahan memang tidak selalu selancar itu untuk berusaha melindungi masyarakat. Artinya ada resistensi yang mungkin muncul, masyarakat yang ngerasa sampai hari ini saya sehat-sehat aja kok mendengarkan itu. Tapi kita tidak bisa kemudian hanya mengikuti selera semata. Kita ingin kegiatan yang menghasilkan perputaran ekonomi yang baik ini terfasilitasi, tapi kesehatan dan ketentraman kan tetap nomor satu. Nah, ini juga kalau tidak diatur kasihan, karena sebenarnya pelaku sound system ini nggak semuanya sama SOP-nya gitu ya. Ada juga yang memiliki batasan-batasan yang kemudian telah selalu dihormati, dipatuhi. Kemudian mereka kasihan kalau digebiah uyah, digeneralisir seakan-akan semua sama. Kita tidak menutup tapi kita mengatur. Karena hidup ini memang harus ada aturannya. Karena kita hidup bermasyarakat ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi esensi dari pengaturan ini gitu. Baik. Jangan menunggu ada permasalahan yang lebih pelik lagi baru kita kemudian bergerak, karena hari ini aspirasi-aspirasi masyarakat, dan saya tidak, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak mengeneralisir bahwa seluruh pelaku sound system itu sama. Ada yang menerapkan batasan-batasan. Nah, mungkin yang sudah biasa menerapkan batasan itu tidak terlalu banyak lah perubahan yang harus dilakukan untuk lebih taat lagi pada aturan yang berlaku. Tapi mungkin ada yang biasa lost doll gitu ya. Kalau udah lost doll itu memang ya rasa-rasanya memang tentu akan ada penyesuaian yang cukup signifikan. Tapi sekali lagi kami optimis hiburan ini akan tetap bermakna dan berkesan di hati masyarakat meskipun aturan-aturan ini diikuti. Baik, ini semoga bisa memberikan keterangan yang lebih jelas buat masyarakat terutama di wilayah Jawa Timur bahwa tidak dilarang tapi kemudian ada penegakan hukumnya, ada aturannya yang kemudian lebih ditegakkan. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak telah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.